Kapolres Lampung Tengah melalui Kabak Ops Kompol Edi Korinas SH, MH, memberikan penjelasan saat dicecar pertanyaan Ormas Grip Jaya Lampung, pada aksi damai di depan Mapolres setempat terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang lalu lintas jalan, larangan kendaraan muatan overload batu bara yang melewati jalan raya antar provinsi. Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2024. Salah satu tuntutan Ormas Grip Jaya disampaikan dalam orasinya, mengenai Undang-Undang Larangan Kendaraan Berat yang mengangkut batu bara melebihi kapasitas muatan. Undang-undang adalah keputusan tertinggi, mengapa ada pelanggaran tetapi tidak ada tindakan tegas pada pelaku, ujar aktivis Grip Jaya. Dalam kesempatan itu, Kompol Edi Korinas mengatakan, bahwa belum bisa memberi kepastian. Menurutnya, permasalahan angkutan batu bara, bukan hanya permasalahan lokal, tetapi sudah menjadi permasalahan antar provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung, mulai dari perbatasan Waikanan Lampung, hingga perbatasan Bakauheni Lampung Selatan. Kita hanya satuan bawah, hanya menghimbau, menyampaikan kepada pimpinan kita maupun satuan yang lebih tinggi, dalam hal ini Polda Lampung untuk berkoordinasi dengan kedua provinsi, jangan sampai kita yang di bawah ini dibuat bingung, katanya. Masih kata Kompol Edi, pihaknya akan berkoordinasi mengenai Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, untuk melakukan tindakan tegas. Kita tunggu perintah dari Kapolda Lampung melalui Kapolres kepada kami yang di bawah ini, untuk melakukan tindakan-tindakan itu, tandasnya. Sebelum masa aksi bertolak ke sekretariat DPC-nya, mereka menegaskan, apabila pihak kepolisian tidak dapat memberikan kepastian dalam penyelesaian permasalahan tersebut, berarti perusahaan lebih hebat dibanding pihak kepolisian, tutupnya. Terpantau, kegiatan aksi damai dari ribuan massa gabungan Ormas Grip Jaya DPD Provinsi Lampung, 13 kabupaten dan 2 kota, berlangsung tertib dan lancar. Kami hanya minta kepastian, Pak. Minta kepastian, jangan sampai ini kita menambah massa lebih banyak lagi. Jadi kita minta kepastian dari Pak Kapolres untuk izin aksi, untuk izin aksi ini loh. Tadi kan Ketua DPD dan Ketua DPC 15 kabupaten kota tadi sudah ketemu dengan saya di ruangan. Owner batu bara dari perusahaan ataupun dari tracking-trackingnya itu kami minta tanggal berapa kira-kira Pak kami bisa pastikan. Mengenai waktunya kita belum bisa memastikan karena kita ini satuan bawah. Izin Pak, kalau pihak Polres tidak bisa menentukan waktunya, berarti mereka itu lebih hebat dari Polres ini. Izin. Iya. Karena ini sudah masyarakat Pak yang dirugikan. Laka lantas sudah banyak terjadi, kemacetan sudah banyak terjadi, jalan rusak sudah banyak terjadi. Jadi kami minta kepastian tanggal berapa itu bisa dipanggil ke Polres ini Pak, ataupun ke Polda. Permasalahan ini bukan hanya permasalahan lokal, ingat ya, bukan permasalahan lokal, tapi sudah permasalahan antar provinsi, ya, dari mulai Sumatera Selatan sampai dengan Lampung. Artinya dari perbatasan Lampung, Waikanan, sampai dengan perbatasan Lampung Selatan, di Bakauheni, itu bagian daripada Lampung. Bukan permasalahannya hanya di Lampung. Andai itu dijegat di perbatasan, tidak akan sampai ke sini. Benar nggak? Tapi karena di sana ada belum mampu untuk melakukan pencegatan, makanya dia agak ke sini. Izin Pak, kami minta waktunya yang bisa dipastikan Pak, karena Polres Lampung Tengah dengan Kapolres yang ada di Sumatera Selatan sana bisa berkoordinasi. Kapan kalau ini? Minta waktunya kapan kami bisa pastikan? Koordinasi seperti itu, kita hanya satuan bawah, hanya menghimbau, menyampaikan kepada pimpinan kita maupun satuan yang lebih tinggi dalam hal ini Polda Lampung untuk berkoordinasi dengan Provinsi Lampung dalam hal ini dan berkoordinasi juga antar provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Lampung dengan Sumatera Selatan atau Palembang untuk berkoordinasi supaya segera mengambil tindakan, supaya segera duduk bareng apa sih permasalahan ini. Jangan sampai kita yang di bawah ini ya, yang sifatnya untuk melakukan menjaga situasi Kamtibmas malah sepertinya kebingungan di sini ya.
Tapi Itulah kalau kami- makanya tadi sudah saya sampaikan clue-nya sama ketua DPD maupun ketua DPC 15 kabupaten kota, sudah saya sampaikan clue-cluenya. Ya, silakan itu dilakukan. Kalau dengan cara-cara seperti ini, lihat lalu lintas macet, ya kan? Ini akan jadi isu nasional. Siapa yang berdampak? Ya kita semua, termasuk ormas. Jadinya nggak bagus pandangan masyarakat. Bisa dipahami ya, Pak? Ya, izin sebentar Pak Kapolres. Dalam hal ini yang perlu kami titik beratkan adalah kenapa para penegak hukum tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mengenai tentang lalu lintas jalan. Tadi Bapak bicara bahwa hal ini sudah ada yang melanggar daripada itu. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Itu aja. Ya, ini juga nanti kita koordinasikan mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan ini. Ya. Dan kita akan mendorong lalu lintas juga untuk melakukan tindakan-tindakan tegas. Ada perintah dari Kapolda Lampung melalui Kapolres dan kepada kami yang di bawah ini untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Tapi kan mereka ini kan tidak serta-merta lewat-lewat terus. Ada jam-jam tertentu yang harus kita lakukan pendalaman dan observasi. Kapan waktunya mereka lewat? Iya Pak, terima kasih. Karena ini sifatnya undang-undang adalah keputusan tertinggi. Paham Pak ya? Ya kenapa setelah undang-undang diterbitkan ini tidak ada tindakan daripada pelaku pelanggaran daripada undang-undang itu? Terima kasih. Dan kira-kira Pak, untuk armada ojol pengangkut batu bara, apakah memang diperbolehkan untuk melintas di jalan umum? Ya kalau menurut Undang-Undang Lalu Lintas ya nggak boleh kalau dia bermuatan lebih, ya kan? Kalau bermuatan lebih pasti tidak boleh, ya kan ada yang dipersyaratkan dalam undang-undang, dalam aturan lalu lintas itu muatan itu batas maksimalnya berapa, roda berapa, batas maksimal muatannya berapa. Hadi Haryanto, dari Kabupaten Lampung Tengah, Tim Liputan Tinta Informasi melaporkan.